Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal ulama wa hadratul jamaah Majelis Ta'lim Baitur Rahman, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikasih sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan musala dan majelis taklim Baitur Rahman ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kanan kiri kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenai sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Bulughul Hadis, halaman 20 ya? Nah, ya benar berarti. Saya nadanya agak salah. Halaman 20 bab yang keempat. Keutamaan sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, siapapun atau barang siapa shalla yang ia bersolawat alayya untukku wahidatan, satu kali, maka sallallahu, Allah akan memberi salawat alaihi kepada orang yang bersalawat itu tadi asyron, 10 kali. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali salawat. Kalau salawatnya nggak ikhlas gimana? Orang salawatan tapi masih gerendeng. Lah, umpama ibu-ibu diundang ke timringan dulu. Yang kemarin lagu ini apa namanya? Qasidahan. Udah undangannya tempatnya jauh, bawa motor. Kalau yang alatnya kecil mending, kan ada yang gede gini ya. Wah, udah naik motor dibonceng berat. Begitu nyampe sono, waduh nggak sesuai dengan harapan. Selawatan tapi sambil ngedumel. Kalau kayak gitu gimana? Dapat pahala apa enggak itu selawatannya? Enggak. Selawatan tapi sambil ngegerendeng, sambil ngedumel. Lah inilah bedanya sholawat dengan ibadah yang lainnya. Saya bacakan, ada keterangan misalnya, tapi nggak ada di kitab situ, kitab lain, mengenai orang yang sholawatan tapi nggak ikhlas.
Ada makalah dari Imam Al-Qulyubi, beliau bilang begini, wahiyya maqbulatun min kulli ahadin fi kulli halatin wa minal mukhlisi fihi wa kadza minal mura'i biha ala as-sahhil aqwali. Bahasa terjemahannya begini, salawat itu ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah, min kulli ahadin, dari setiap orang muslim, fi kulli halatin, dalam setiap keadaan. Berarti punya wudu, gak punya wudu boleh, madhep kiblat gak madhep kiblat boleh, asal tidak sambil ngeden di kamar mandi. Ini kalau anak-anak baru di latihan hadroh, biasanya kan sambil kamar mandi mukulin gayung. Ini kalau mak-mak masa begitulah ya enggak. Salawat itu diterima oleh Allah dari siapapun dalam keadaan apapun. Wa minal mukhlisi fihi, baik itu dari orang yang salawatannya ikhlas. Wa kadza minal murai, dan begitu juga dari orang yang salawatannya enggak ikhlas. Berarti ikhlas gak ikhlas, salawat masih ada pahalanya. Itu enaknya orang baca salawat. Kemudian ada hadis, kalau tadi itu ucapan ulama, kalau ini hadis riwayat dari Abu Darda. Rasulullah begini, kullul a'mali, setiap amalan itu, fiha, di dalam amalan itu, al-maqbulu wal mardud. Amalan yang kita lakukan itu ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan ditolak. Illas salatu alayya, kecuali bersalawat kepadaku. Fa innaha, maka sesungguhnya salawat itu makbulatun ghairu mardudatin, diterima tanpa ada penolakan. Berarti walaupun salawatannya sambil ngedumel, sambil mukulin gini, preng, ya Allah besoknya tipis amat ya Allah, ala Muhammad, ya Allah, ala Muhammad. Panas begini, tempatnya nggak ada tendanya, nggak ada apa, salawatan sambil ngegrendeng, pahalanya tetap ada. Yang ada nilai pahalanya cuma solawatannya tok itu, yang lain ya embok. Maka orang bersalawat itu mau ikhlas mau enggak, mau pamer mau ikhlas, semuanya ada nilai pahalanya. Maka orang akhir zaman kayak kita sekarang ini, yang imannya yang begini-begini ini, ibadah yang paling mudah mendatangkan pahala itu sholawat. Yo wis, bacaannya yo enak ya, apalagi sekarang pakai di dilagu-laguin, diiringi marawis, radroh, terus kayak qasidahan, wis macem-macem lah namanya. Ada musiknya. Wis pokoknya yang menunjukkan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berselawat satu kali dibalas oleh Allah. Padahal ketika kita sholat aja selawatnya udah berkali-kali ya. Apalagi di luar sholat. Maka ibadah yang paling gampang, paling enak bagi kita umat akhir zaman ini bersolawat. Minimal sallallahu ala Muhammad. Yang redaksi lengkap yang kita baca dalam sholat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, seterus sampai innaka hamidum majid. Itu yang paling sempurna dari sholawat yang ada. Sholawat itu sholawat yang terbaik. Tapi pilihan mau milih mana, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun shalla, yang bersalawat, alayya, kepadaku, alfa marratin, 1000 kali. Enggak nyampe 1 jam kalau kita mau. Apalagi yang pakai cetekan itu ngitungnya enak. Kalau yang pakai sajadah, tasbih biasa kadang kalau cetrekan kan angkanya nambah terus ya.
sekali cetek sallallahu ala Muhammad daripada kadang bengong ya wis dilatih. Karena kalau nggak dilatih yo kadang inget kadang enggak. Wong yang dilatih ya kadang yo inget kadang enggak. Man shalla alayya alfa marratin, siapa yang ia bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1000 kali, lam yamut, tidak akan mati. Mati atau meninggal? Meninggal kalau bahasa kita. Kalau bahasa hadisnya malah yamutu, mati. Karena sopan itu kan tergantung daerah tertentu. Daerah sini disebut sopan, daerah lain belum tentu. Bahasa itu daerah di sini disebut sopan, di tempat lain belum tentu. Kata orang Surabaya sopan, kata orang Jawa Tengah belum tentu. Kata orang kampung saya nyebutnya sopan, tapi orang Solo belum tentu. Orang Solo ngomongnya halus. Wong kampung saya sama kampung mertua beda jauh. Walaupun bahasanya sama, kalau di bahasa kampung saya bilangnya sopan, di kampung mertua enggak sopan. Tergantung. Lam yamut, maka orang itu tidak akan mati, tidak akan meninggal hatta yubasysyara lahu, sehingga diberikan informasi kabar gembira untuk orang tersebut bil jannati, dengan surga. Sehingga saat akhir hayatnya orang tersebut dikasih tahu oleh malaikat Allah bahwa tempat kembalimu surga. Maka kadang kita ngelihat orang yang meninggal di raut wajahnya seperti tersenyum, karena mungkin udah dikasih tahu, loh ini tempatmu di sini nih. Makanya langsung ya udah deh kalau gitu ikut saya dah. Tapi kalau diunjukin kok tempatnya serem kan, waduh. Nah, ntar, saya mau selawatan dulu, nggak bisa. Udah stroke, bibirnya udah menyon. Ya mumpung sekarang masih bisa lurus ya, masih lempeng, baca selawatan masih bisa pas, yo selawatannya dibanyakin. Kalau mohon maaf, kalau yang bisa baca Quran, ya baca Quran. Kalau yang enggak bisa, karena udah terlanjur mau belajar, udah kadung lidah kaku, ibadah kayak kita yang mungkin mohon maaf baca Quran enggak begitu bisa, banyakin baca sholawat. Karena dalam keterangan hadis ini 1000 kali salawat yang dibaca oleh seseorang, orang itu enggak akan mati sampai dia dapat informasi kabar gembira al-jannah, surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun shalla alayya, yang bersalawat kepadaku, salatan wahidatan, sekali salawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas dengan sebab satu salawat itu asyran, 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, dan siapa yang bersalawat kepadaku 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut dengan sebab ia membaca 10 salawat mi'atan, 100. Jadi 10 kali lipat, 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, dan siapa yang berselawat 100 kali akan dibalas oleh Allah dengan sebab selawat 100 kali itu alfan, 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, kalau ia baca selawat 1000, nah itu lam tamassahu, kalau dalam redaksi lain lam tamsashu, kalau di situ lam tamassahu. Lam tamassahu, orang itu tidak akan tersentuh an-naru, api neraka. Insya Allah aman dari neraka. Padahal api neraka itu 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Ibu goreng ikan kepletian Indonesianya. Kalau ikan ya masih ada bumbu basah-basahnya, kan petek, kena kulit aja kaget ya.
Kalau nggak malu mah pakai helm kali ya, biar nggak kena. Itu aja panas. Padahal itu api dunia udah berkali-kali direndam, itu pun baru asap dari api neraka yang diambil. Itu pun panasnya nggak karuan kayak gitu. Nah, api itu akan dijauhkan dari orang yang gemar membaca sholawat. Jadi fadilahnya membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasyas salata alayya," siapa orang yang lupa, man siapapun nasya yang lupa atau melupakan as-salata membaca salawat alayya untukku, orang yang lupa untuk baca salawat, faqad akhta'a tariqal jannah, maka orang tersebut salah jalannya menuju surga. Keliru, alamatnya nyasar. Umpama surga arahnya ke sono, dia malah ke sono. Walaupun ibadahnya banyak, tapi kalau ia nggak bersolawat, repot nanti gotong amalan ibadahnya. Mungkin kemarin saya contohin ya, kalau kita mau ngurus apa-apa, kalau punya kenalan orang dalam, enak. Umpama kita mau ngurus KTP rusak, datang kelurahan. Kalau kita ada kenalan orang kelurahan, gampang dibantu. Lah tapi kalau enggak, ya wes ikut antrian, ngantri. Loh, begitu pas antrian kita, jam istirahat, nungguin lagi. Kadang begitu pas ini lurahnya enggak ada, enggak jadi tanda tangan. Kalau kita punya kenalan orang dalam, udah naruh situ, udah ada yang ngurus, kita duduk nyantai. Lah nanti di akhirat juga begitu. Orang dalamnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin kenal dengan Rasulullah, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah dengan sebab mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang yang lupa, walaupun sedekahnya banyak, itunya banyak, tapi sholawatnya enggak, ya wis, faqad akhta'a tariqal jannah, maka jalannya untuk menuju surga keliru alias salah jalan. Kalau ibarat lagunya Alul Ting Ting, masalah alamat alamat palsu. Lah alamatnya itu biar bener pakai sholawat. Kalau kita jalan jauh, kalau sekarang pakai GPS, pakai Google Map. Lah Google Map itu kalau pulsanya dikit, yo kadang kesasar. Wong sinyalnya kadang nyaut, kadang enggak, kadang nyaut, kadang enggak. Lah iya. Kalau sinyalnya jelek atau mungkin kuotanya habis, malah nggak nyambung. Tapi kalau kuotanya banyak, terus sinyalnya bagus, tepat waktu, Anda sudah berada di tempat tujuan. Sama, kuotanya itu adalah membaca sholawat. Kalau sholawatnya bagus, sholawatnya banyak, nah insya Allah sampai tempat tujuan. Tapi kalau enggak, ya wis nyasar-nyasar enggak karuan. Takutnya malah nyasar belok ke arah neraka, kan repot. Maka ya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nasi, sesungguhnya orang yang paling dekat bi denganku yaumal qiyamati, di hari kiamat. Berarti ini tiket untuk menjadi tetangganya Rasulullah. Kita jadi tetangganya gubernur aja udah bangga ya. Umpama loh, nanti gubernur rumahnya di sini, ibu tinggal di mana? Deket rumahnya gubernur. Gang 1 blok D. Umpama, ya kita tetangganya gubernur aja udah bangga ya. Padahal gubernur paling banter kan 5 tahun ya. Kita udah bangga kalau ditanya orang, ibu tinggal di mana? Deket rumahnya gubernur. Umpama, lah ini nanti deket dengan tinggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat aksaruhum adalah yang terbanyak dari mereka alayya salatan, membaca sholawat kepadaku atau sholawat untukku. Berarti semakin banyak yang kita baca, berarti semakin berpeluang kita punya tiket untuk menjadi tetangganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semakin banyak sholawatnya tentunya. Dan ibadah sholawat ini kan tadi di awal ibadah yang tidak banyak syarat. Kalau kita baca Quran harus suci, harus nutup aurat, bacaannya ya benar. Kalau baca sholawat mau suci mau enggak, mau madhep kiblat mau enggak, asal enggak sambil ngeden di kamar mandi tadi, ada hitungannya. Mau ikhlas mau enggak, wis ibadah sholawat ini ibadah yang paling mudah untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pula nilainya. Bahkan tadi di hadis-hadis sebelumnya, 1000 kali yang kita baca akan bisa menjadi penahan atau tameng dari terkena api neraka. Dan juga akan mendapat info gembira atau kabar gembira saat orang tersebut sebelum kematiannya, kabar gembira yubasyyaru lahu bil jannah, mendapat kabar gembira tentang surga insya Allah. Semoga kita termasuk umat-umat yang rajin getol tekun bersolawat, karena ibadah yang bukannya murah, gratis. Kalau umroh bayar paling enggak 30 juta. Haji apalagi lama. Puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Kalau ruangannya adem kayak begini sih enak ya. Kalau di luar sono kan panas banget. Tapi sholawat insya Allah sebagai pelengkap dari ibadah-ibadah yang belum bisa kita lakukan. Mungkin seandainya kita sampai akhir hayat ditakdir oleh Allah belum bisa haji, belum bisa umroh, insya Allah ditutup dengan sholawat yang kita baca. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.